Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada kesempatan ini kita menyambung kisah tentang perjalanan besuan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2023. Sebagai tujuan awal dan sebagai pembuka wisata religi di Kecamatan Grabak adalah mengunjungi komplek-komplek makam kasepuhan yang berada di kecamatan tersebut. Berhubung belum pernah mengadakan acara besuan ke Kecamatan Grabak, kita pun sama sekali tidak tahu menahu tentang tujuan mana yang akan dituju pertama kali. Dalam perjalanan, browsing internet pun dilakukan. Akhirnya dalam laporan internet kita menemukan wisata religi dan wajib kita kunjungi. Berada di Desa Tirto, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, terdapat sebuah komplek makam ulama sekaligus murid Kanjeng Sunan Kalijaga yang bernama Ki Cakrajaya atau yang memiliki gelar dengan sebutan Sunan Geseng. Dan saya pun mulai berpikir tentang kebenaran berita yang mengulas tentang makam Sunan Geseng. Sunan Geseng itu merupakan salah satu waliullah atau ulama besar yang makamnya tidak cuma satu saja. Makam Sunan Geseng ada juga yang di Provinsi Jawa Timur tepatnya. Yang pertama, Hutan Sundulan, Desa Geseng, Kabupaten Tuban. Yang kedua, Dusun Pakah, Desa Geseng, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. 3. Kediri, Jawa Timur. 4. Dusun Jolo Sutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima, Desa Walitelon, Kabupaten Temanggung. Yang keenam, Desa Tirto, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Yang ketujuh, Begelan Purworejo. Dan yang kedelapan, Pati di Jawa Tengah. Ada 8 makam yang sudah saya sebutkan di atas, dan mungkin ada lagi yang belum bisa saya sebutkan karena belum tahu lokasi-lokasi berikutnya. Jangan heran jika makam sosok aulia terdapat di mana-mana, karena tempat-tempat tersebut memiliki peranan penting tentang sepak terjang perjalanan spiritual Sunan Geseng, sehingga lapisan masyarakat setiap daerah telah memiliki keyakinan tentang keberadaan makam tersebut. Kang Sokip, Kang Sokip, Pak Kuncane mriki. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang keberadaan makam Sunan Geseng yang berada di Desa Tirto, Kecamatan Grabak, Magelang. Di kaki Gunung Andong dan Telomoyo, Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, terdapat makam yang dipercaya sebagai makam Sunan Geseng, seorang mubalik asal Bedug, Begelan Purworejo bernama Cakrajaya atau Ki Cokrojoyo. Diceritakan suatu hari Ki Cakrajaya sedang menyadap nira di hutan dengan membaca mantra klontang-klantung, wong ngeres buntute bumbung, opo gelem opo ora. Sayup-sayup suara tembang itu terdengar dari kejauhan oleh seseorang yang secara kebetulan melintas. Lalu dipanggilnya Ki Cakrajaya dengan sebutan Kang. Dalam benak Ki Cakrajaya bertanya pada dirinya sendiri, seperti ada orang yang sedang memanggil. Siapakah orang yang memanggil itu? Sepertinya tidak ada orang lain di hutan ini kecuali saya sendirian. Suara tersebut muncul kembali dengan nada yang agak pelan karena jarak panggilan sudah mulai mendekat dan masih menggunakan sebutan Kang. Merasa panggilan itu tertuju pada Ki Cakrajaya. Seketika itu Ki Cakrajaya bergegas menghampiri sumber suara yang memanggil namanya. Setelah sumber suara tersebut di hadapan mata, Ki Cakrajaya menghadap seseorang yang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon di kepalanya, sedang memegang potongan bambu sebagai tongkat penunjuk jalan sembari berkata, "Kang, suaramu sangat bagus dan merdu, Kang. Sekiranya tembang apa yang Kang Mas lantunkan itu?" Ki Cakrajaya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat tadi bukan tembang, melainkan bacaan mantra Kisana. Kalau boleh tahu, mantra buat apa, Kang? Ki Cakrajaya menjawab pertanyaan orang tersebut. Setiap akan menyadap nira, mantra seperti itu seringkali saya ucapkan supaya hasil sadapan nira tidak gagal dan menghasilkan sadapan yang bagus, Kisana. Berlanjut, orang tersebut memberi arahan kepada Ki Cakrajaya. "Kang, suaramu itu bagus dan merdu. Alangkah lebih baiknya pembacaan mantramu diikut sertakan pujian atas nama Tuhanmu, Kang.
dengan bacaan sholawat dan berdoa kepada Tuhan. Sambung kalimat dari Ki Cakrajaya seraya bertanya, "Siapa nama dan dari mana asalmu Kisana?" Orang tersebut hanya menjawab dengan sedikit kalimat, "Kawulo sakdermo menungso kang kaluputan dosa. Kawulo namung titahe pangeran kang moho tunggal. Kawulo namung ngalemboro niti mergi madosi ridhaning Gusti. Saya hanya pengembara dengan tujuan mencari ridho Allah." Sungguh jawaban yang sangat aneh untuk Ki Cakrajaya. Merasa agak aneh dengan orang yang ditemuinya, Ki Cakrajaya hanya terdiam sembari menatap wajah orang yang ditemuinya. Dalam keadaan terdiam, menundukkan kepala ke bawah, Ki Cakrajaya sembari menempatkan kedua tangannya dalam posisi di depan badannya. Seketika orang tersebut mengajukan diri untuk singgah ke rumah Ki Cakrajaya untuk diberikan izin membantu mencetak gula dalam tempurung kelapa. Selang beberapa waktu, seorang yang membantu mencetak gula tersebut berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum beranjak keluar dari rumah Ki Cakrajaya, orang tersebut berpesan agar Ki Cakrajaya tidak membuka cetakan gula sebelum waktunya. Pesan tersebut berisi supaya jangan membuka cetakan gula sebelum saya meninggalkan desa ini. Ki Cakrajaya pun menyanggupi permintaan orang tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah waktu yang ditentukan telah tiba, akhirnya Ki Cakrajaya pun kaget saat membuka cetakan gula tersebut yang seharusnya berisi gula, namun cetakan tersebut berisi bongkahan emas berbentuk setengah lingkaran. Ki Cakrajaya hanya terdiam tanpa banyak kata, mengalami kejadian yang tidak semestinya. Ki Cakrajaya bergegas keluar rumah dan mencari orang yang membantunya mencetak gula. Setelah beberapa waktu mencari orang yang dimaksud, akhirnya Ki Cakrajaya menemukan sedang berjalan menentukan arahnya. Sambil menghela nafas yang tersengal-sengal, Ki Cakrajaya memegang kedua tangan orang tersebut dan bertanya, "Siapakah sebenarnya Kisana?" Sembari menatap kedua mata dan wajah orang yang dikejarnya, orang tersebut menjawab dengan jawaban lirih tapi tegas, "Banyak orang yang memanggilku dengan sebutan Sunan Kalijaga." Mendengar kalimat yang keluar dari mulutnya, Ki Cakrajaya gemetar, terdiam, bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga. Dengan keadaan demikian, Kanjeng Sunan Kalijaga pun memegang kedua pundaknya Ki Cakrajaya untuk menyuruhnya berdiri, sembari berkata, "Saya bukan orang yang patut kau sembah. Saya hanya orang biasa yang ingin memenuhi kewajiban saya sebagai hamba Allah Ta'ala. Saya juga bukan raja yang harus dijalankan perintahnya sebagai rakyat. Saya hanyalah orang yang ingin menemukan jati diri saya untuk menuju dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Keluar kalimat dari Ki Cakrajaya, "Siapakah yang Anda maksud dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya?" Kanjeng Sunan Kalijaga pun membalas kalimat tersebut, "Apakah benar Anda ingin mengetahui siapakah sebenarnya Allah Ta'ala itu?" Ki Cakrajaya membalas dengan kalimat, "Ya, kenalkan saya dengan Allah Ta'ala yang Anda sebut." Hingga diulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Pada akhirnya Ki Cakrajaya tetap teguh pendirian. Tanpa berpikir panjang, karena Kanjeng Sunan Kalijaga melihat ketulusan dari Ki Cakrajaya yang ingin mengetahui Tuhannya, maka Kanjeng Sunan Kalijaga menancapkan bambu yang beliau pegang sebagai tongkatnya, seraya berkata, "Duduk dan bersilalah. Tunggu dan jagalah bambu ini sampai aku kembali untuk mengambilnya. Jangan bangun dari tempat dudukmu sebelum aku membangunkanmu." Tanpa berpikir panjang, Ki Cakrajaya menyanggupi permintaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Ki Cakrajaya mengambil sikap dengan posisi duduk bersila di hadapan sebatang bambu yang ditunggunya. 17 tahun lamanya Ki Cakrajaya menunggu dan menjaga bambu yang dijadikan alat penunjuk jalan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Selama 17 tahun itulah Kanjeng Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru tanah Jawa. Dirasa sudah cukup waktunya bertapa Ki Cakrajaya, Kanjeng Sunan Kalijaga pun kembali untuk membangunkannya. Setelah perjalanan jauh menuju ke tempat di mana Ki Cakrajaya bersemedi atau bertapa, alam pun sudah mulai berubah dan Kanjeng Sunan Kalijaga pun mulai kebingungan dengan kejadian yang dialaminya. Tempat di mana Ki Cakrajaya bertapa telah berubah menjadi hutan yang sangat lebat dan Kanjeng Sunan Kalijaga pun sudah lupa dan tidak tahu letak di mana persisnya keberadaan tempat bertapanya Ki Cakrajaya. Sehingga beliau dengan sengaja membakar hutan tersebut untuk mengetahui duduk bertapanya Ki Cakrajaya. Setelah beberapa saat kemudian, dari hutan sudah menjadi tanah yang terang dan lapang. Kemunculan Ki Cakrajaya belum memberikan tanda-tandanya. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga membaca syahadat dan istighfar dan mengumandangkan adzan dan iqomah.
Lalu dipanggilnya nama Ki Cakrajaya. Dari tengah-tengah sisa pembakaran yang menjadi abu, berdiri sosok yang mulai mendekat menghampiri Kanjeng Sunan Kalijaga. Orang tersebut menghadap dengan posisi jongkok dan bersimpuh di hadapan Kanjeng Sunan Kalijaga sembari mengeluarkan kalimat dalam bahasa Jawa. Wonten dawuh Kanjeng Sunan. Dan anehnya, mulai dari pakaian ageman Ki Cakrajaya tidak terbakar api sedikit pun. Bahkan kulitnya seperti tidak tersentuh api sama sekali. Dengan keyakinan yang beliau dapat, akhirnya Ki Cakrajaya disuruh membersihkan diri di sebuah sendang. Namun tidak dijelaskan nama sendang tersebut. Dituntunnya beliau membaca syahadat dan diberi gelar oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan sebutan Geseng karena tidak mempan dibakar api. Menurut cerita, Geseng mengikuti sang guru pulang menuju Demak untuk ikut mendirikan Masjid Agung Demak, sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan sisa kayu dari pembangunan Masjid Agung tersebut kepada Geseng. Diharapkan sisa kayu dari pembangunan Masjid Agung Demak tersebut bisa bermanfaat untuk Geseng dan bermanfaat untuk umat manusia. Dengan wujud pemberian yang tidak lazim, Geseng pun menerima dengan ikhlas tanpa menaruh kecurigaan pada gurunya. Sehingga dari para wali yang lain, Geseng mendapatkan sebuah gelar baru lagi dengan sebutan Sunan Geseng. Dirasa pengabdiannya cukup oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Geseng disuruh berjalan ke arah selatan untuk menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Sembari membawa kayu, Sunan Geseng berpamitan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga dan 8 anggota Wali Songo lainnya. Wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Sunan Geseng, di saat membawa kayu, Sunan Geseng tidak berhenti. Apabila kelelahan dan terpaksa harus berhenti, maka di tempat terhentian tersebut beliau harus meletakkan kayu untuk mendirikan bangunan masjid dan pesantren. Derek kajian sejarah mau. Ini namun kangge tambah wawasan pengalaman. Awet dhewe sharing. Terus mangkene sing kurang pas tumar penjenengan ingkang sampun pernah nampi saking sisi pundi ngoten niku nggih nek kula maklum mawon. Sebab punapa Sunan Geseng niki wonten pinten-pinten mawon. Nggih, leres. Temanggung wonten Jawa wonten sepanjang pantai utara. Nggih, Jawa Timur iki Tuban enten. Nggih. Niku nek sing pun nate sore lah kok menawi kados masuk ini ada 34. Tapi makamnya di sini. Nggih. Dan lha nek kula ke sejarah sithik tekan makame tetep nggih. Teng lebet niku nek sing nate nyuwun lebet nggih wonten pisan nggih ngarani pisan Kak. Nggih. Maka sing tengah tening nek sing teko tinggal nggih. Niku tasih. Maikane tasih. Ah, sedih damel napa jeneng kijing niku lho. Nggih, kijing nggih. Niku tasih asli nih. Nggih mboten jelas niku menderek bangunan suniki. Nggih. Asal waune niki mung selo biasa, Pak. Jadi ini tasih kula sok mriki niku sedereng ngenten niki lho mlampahi tasih angin. Tasih kiwa tengen gendani niku nggih. Niku tasih ngoten niku. Diane nggih alit ning mboten kados teng Bayat niku penting ngeten nggih. Ngeten niku nggih. Niku teng mriki ngoten. Terus nah nek di lejok-lejok le cerita kaya kula nggih. Sejarah sedo teng mriki niku dados ngeten. Aslinipun nggenipun ngaos nggih sebutan ngaos teng Kleteran. Teng Kleteran nggih. Namun nggenipun tirakat wonten mriki Tirta nggih. Nggih, Tirta. Lah teng mriki wonten kanca setunggal. Nggih. Pesen kalian kancanipun. Iso nek aku dibunuh terus sing kuwasa. Nggih. Ndak ndadekke ribut. Tak kei ilmu. Nggih. Ilmune malah kucing. Nggih. Mila sareng sedo estune sedo teng Kleteran. Nggih. Lajeng ingkang Kyai Kleteran nggih nyuwun tetep disareke teng mriko. Nggih. Istilah cara caci dadi rebutan. Nggih, nggih. Kalian pun nonton pesen ngoten padha-padha wong mesti terus dibekali ilmu. Nggih. Ingkang nyuwun disareke teng mriki malah kucing. Akhire sedanipun mriki pendet pun malah tikus. Ngertos nek teng ngajengan niku wonten kucing gondol tikus. Niku nggih mboten ngertos sing mriku. Oh, paham kula. Nggih, paham. Niku lajeng kados dene tasih wiwat nyuwun teng mriki tetep dibungkut tadi. Lah ingkang mriki ngaten pun monggo sakniki mangpilih. Niku enten napa maisan kali. Milih kang pundi? Nek jenengan pilih niki mangke kok dipundhut enten kula sing kawon. Ning nek mboten enten jenengan
pun niku langsung kok istilahnya menyebut nggih pun nek ngoten Mas. Niki pinggir itu. Niku es langsung pinggir. Nek wonten kising kae niku ngoten. Terus yang niki apa nggih namanya? Tambah saking Mbah Kole ini ikan kasih sanjungnya dan kasih dari santri ini bonus Sunan Kalijogo nika dan semanten dipun ngasto laut 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 nanti ambek itu kanjeng Sunan itu ngastone bumbune pring sing ageng pring petung napa nggih lakon nek dipempet niku nganggo pring petung kira-kira niku nggih zaman niku dan iki astu kami dianu kenal dengan Kanjeng Sunan Kalijaga napa ki santri iki Mbah buka bumbune buka menjangan 3 dewasa mboten kok menjangan alit ngoten niki saking Kanjeng Sunan Kalijaga lajeng kagungan penggalian nek niki apa kudu Bekasi Gusti apa. Terus dipun wis kowe sakit nerusake lakumu arah ngidul. Saka kene arah ngidul saking Demak to. Saking Demak ngidul. Mengko neng ditutup bumbumu kuwe ilang, siar agama ning kono. Lah niku teng literan niku icali. Oh, paham. Paham kali ceritane panjenengan. Jadi kadang-kadang mila sing mriki kata dan mila apa nggih sing namung sok pikantuk nampi pendaftaran ngoten niku kaya masuk ya. Mila sering sing nangerteken bab sejarah bukune kok mboten enten nggih. Niku panci sing masoke piyambak sing langkung paham tindak kula Sinarso Timur. Niku mboten amatin apa. Dari sisi makom yang lain punya cerita sendiri. Padahal nek niku jelas-jelas karomai saking Mbah Sunan iki. Ting mriki enten dhewe mangke ra dadi rancu. Nggih. Niku wah ning kono ki ngene ya nek nah niku perbedaan. Cuma yang kelihatan sekali perbedaannya antara makom dan makam. Nggih. Pernah ditempati, pernah disinggahi nggih. Nek makam asli enten jasate. Nggih, enten asli. Nggih, sami. Kula nggih dereng nate teng Temanggung mawon dereng. Perbedaan antara makam sama makom. Oh, kuwi beda ngono to. Makom petilasan, nek makam jelas ada orang yang dimakamkan. Jasadnya di situ. Dan sedikit cerita keleteran. Ada sebuah Yoni. Saiki nang pundi Pak? Kali Gintung nggih. Sak lare sak kilane keleteran Kali Gintung napa? Kali Aji enten niku pas tigaanipun. Terus nek kanan niku Kali Gintung ya. Nggih, Kali Gintung. Saiki nang Kali Gintung Yoni kuwi. Wah, niku dulunya saka keleteran. Ya, mungkin niku sing punya dari kajian sejarah nggih. Ada kajian sejarah mungkin versi yang lain mungkin. Nggih. Wong wau niku nggih enten saking Demak niku kali masobe niku saking sinten masobe malah kaya ora pakai gem niku ini ngendikake nek saking Purworejo gandengane Jogja Solo niku jelas. Terus istilahnya apa nggih? Penangkaranipun niku pun mungkin kinten-kinten mila menawi sing mriki nek kados Pak Samet sing pun masih nggih sing mriki tadi sakwetare garingan sing mriki ngaku aku keluarga Mbah Sunan kok. Nggih to. Harus iki. Nggih boten. Nggih. Nek kula nggih, kula ya upama kula gemuni aku ya keluarga makom. Nggih, keluarga Mbah Sunan. Nggih boten. Nggih.